Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Can-can acan geus batuk. Oke, selamat berjumpa kembali dengan Anda sekalian pada mata kuliah Ulumul Hadis. Pembahasan kita hari ini adalah materi yang kelima. Sesuai dengan apa yang disampaikan kepada Anda sekalian, bahwa pada pertemuan sekarang ini kita akan membahas hadis tentang sejarahnya. Ya. Jadi kita bahas sekarang sejarah perkembangan hadis dari mulai lahirnya, itu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada abad keempat, ya, sampai masa tadwin ba'da tadwin. Tadwin itu adalah penulisan pembukuan hadis, ya, sampai abad keempat. Malah sampai tadwin ba'da tadwin, setelah pembukuan hadis nanti. Oke, sekarang ini kita akan bahas tentang hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam pembahasan ini, hadis pada masa Rasul adalah masa turunnya hadis, ya, dimana kita membahas kemarin hadis pada masa Rasul itu sebetulnya bukan hadis, tetapi istilahnya adalah sunnah, ya, yaitu tradisi hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sabda beliau ketika akan meninggal. Beliau bersabda, taraktu fikum amroini ma in tamassakum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati Rasulillah. Jadi ketika akan meninggal beliau berwasiat, aku tinggalkan 2 pusaka yang apabila engkau berpegang teguh terhadap 2 pusaka itu, maka engkau tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnati Rasulillah, dan tradisi hidupnya siapa? Nabi. Jadi pada saat itu belum diistilahkan hadis, tetapi para ahli hadis menyatakan bahwa itu adalah hadis. Kenapa Bapak tidak mengatakan bahwa pada masa Rasul itu hadis, tetapi mengistilahkannya dengan sunnah? Alasannya yang pertama, karena saat itu belum ada periwayatan hadis, karena nabinya juga masih ada gitu. Nanti adanya istilah hadis itu setelah adanya periwayatan, nanti setelah meninggalnya Nabi 11 Hijriah ke sana. Oke, baik, kita istilahkan sunnah atau hadis, terserah, biar Anda tidak bingung, ya. Jadi hadis sunnah itu kan ketika Rasul bersabda, ketika Rasul
melakukan sesuatu, kemudian persetujuannya Nabi atau Rasul, itu kan artinya itu adalah sunnah gitu. Sedangkan hadis adalah catatan atau sudah ada proses periwayatan tentang apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, apa yang disetujui oleh Nabi, apa yang menjadi cita-cita Nabi gitu, dan seluruhnya yang datang dari Nabi itu hadis. Sedangkan sunnah itu masih berjalan kehidupannya Nabi. Oke, jadi hadis pada masa Rasul yang disebut sunnah itu adalah masa turunnya wahyu. Oke, hadis ini ya berbarengan dengan turunnya wahyu selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Oke. Jadi hadis pada masa Rasulullah itu lamanya adalah 23 tahun. Itu dibagi pada 2 fase, pada 2 periode. Periode Mekah 13 tahun dan periode Madinah berapa? 10 tahun. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan kepada Anda sekalian pada pertemuan-pertemuan yang sudah, hadis itu lahir adalah hasil interaksinya Nabi dengan para sahabat saat itu. Selama 23 tahun Nabi berinteraksi dengan para sahabat. Nah, dari hasil interaksi inilah melahirkan hadis gitu. Baik yang mutawatir ataupun yang ahad kemarin. Kalau yang mutawatir berarti hasil interaksinya Nabi kepada halayak ya, kepada para sahabat yang jumlahnya tak terbatas, tak terhitung. Itu melahirkanlah hadis apa? Mutawatir, yang derajatnya kemarin apa? Qat'i, sama dengan Al-Quran. Oke, kemudian juga interaksinya Nabi dengan para sahabat secara individual gitu, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3 dalam jumlah yang terhitung gitu. Hadis ini derajatnya adalah apa? Dzonni gitu, tidak pasti, tidak qat'i. Dzonni itu adanya kemungkinan benar dan salahnya. Kenapa tidak qat'i? Karena diriwayatkannya oleh sejumlah orang yang terhitung. Mungkin 1, mungkin 2. Ketika sebuah berita diterima atau diriwayatkan oleh sejumlah orang yang terhitung, itu sifatnya derajatnya tidak pasti, tapi dzonni. Kemungkinan, ada kemungkinan. Maka inilah yang menjadi pembahasan pada ulumul hadis